salam sejahtera bagi kita semua yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita boleh ada menghadiri undangan kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Rote Barat Laut untuk memenuhi tugas program guru penggerak tahun 2023. Sebagai umat percaya, pertama-tama patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan penyertaan-Nya, sehingga walaupun dalam berbagai kesibukan kita, tetapi kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu guru hebat, pada siang hari ini sebelum kita ada dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita jalani sepanjang hari ini, sebelumnya saya akan menyampaikan agenda kegiatan yang akan terjadi pada siang hari ini. Agenda yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rote Barat Laut, yang kelima yaitu kegiatan diseminasi sesi pertama yang akan dibawa oleh Ibu Sepriana ABC SPDDR, dan sesi yang kedua akan dibawa oleh Ibu Jenny Lelai SPD, dan acara yang terakhir adalah acara penutup. Untuk itu mari kita mulai acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dipersilakan berdiri. Kita akan masuk pada acara yang berikut, yaitu doa. Untuk itu saya minta kesediaan Bapak Simpson Masa SPD untuk menuntun kita di dalam doa. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa. Terima kasih kepada Bapak Simpson Masa yang menuntun kita di dalam doa. Kita masuk acara yang berikut, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Kepada Bapak, disilakan.
Ya, dari baik, terima kasih. Selamat siang bagi kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Safe, salam kebajikan, Rahayu, salam bahagia. Jadi salam bahagia ini merupakan salam guru penggerak. Yang baru lagi, salam bahagia. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya kasihi, calon guru penggerak Ibu Jenny dan Ibu Sepli yang saya hormati dan saya kasihi pula. Pada tempat yang pertama patut kita bersyukur oleh karena pernyataan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan kegiatan yang merupakan program pemerintah, terlebih khusus dalam Kementerian Pendidikan Nasional yang sudah digulirkan beberapa tahun terakhir ini, yang sasarannya adalah guru. Oleh karena itu, maka tentunya ada satu harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, agar supaya guru secara bertahap bisa meningkatkan profesionalismenya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya di suatu lembaga pendidikan. Dan pada saat ini kita sangat bersyukur, walaupun sekolah kita tidak termasuk dalam sekolah penggerak, tetapi sekolah kita bisa menghasilkan guru penggerak. Ini suatu kebanggaan yang luar biasa yang perlu kita respon secara positif terhadap kedua teman guru kita yang sedang belajar tentang bagaimana menjadi seorang guru penggerak. Nah, harapan saya ke depan, saya sangat mengharapkan dari kita semua untuk juga bisa mengambil bagian di dalam seleksi calon guru penggerak berkenaan dengan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Jenny Nelai dan Ibu Septiana Desi pada hari ini tanggal 11/2023 saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Rote Barat Laut yang boleh membuka kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak
acara yang berikut yang kita nantikan. Kita akan mulai dari sesi yang pertama tentang budaya positif ini dan akan langsung dipimpin atau dipandu oleh Ibu Septiana Desi. Kepada Ibu Wakil silakan. Terima kasih Ibu Jenny sudah memberi saya kesempatan. Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1 titik 4. Bapak Ibu sekalian, salam dan bahagia. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita perlu mengetahui tujuan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh saya, Septiana Desi, dan rekan saya, Jenny Lalai. Calon guru penggerak angkatan 7 ini adalah untuk memahami pentingnya budaya positif dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan sesi pertama paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi, dan perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Nanti pada sesi berikut yaitu tentang posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi itu akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Jenny Lalai. Baik Bapak Ibu, bisa tangannya di atas, kita sedikit sebentar ya, dibuatnya seperti ini menghadap ke titik, dan silakan bisa mengikuti apa yang saya bicara. Senyum, senyum, sambil tangan senyum. Oke, kalau seperti sapa. Hai, salam. Ya, kedua tangan disatukan, salam. Dan terakhir, sehat. Sehat. Wah, luar biasa. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3, mulai. Senyum. Sapa. Hai. Salam. Sehat. Luar biasa. Silakan duduk. Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai guru seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Seorang petani memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur dan murid-murid diibaratkan sebagai benih padi yang ditanam. Dan sekolah sebagai tanah, yakni tempat untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah untuk dapat terjadi. Bapak Ibu, kalau kita tanam padi, berarti yang kita harapkan itu tumbuh subur. Dan yang tumbuh subur itu adalah padi. Kita tidak mungkin menanam padi dan kita mengharapkan yang tumbuh itu kentang. Tidak mungkin. Dan ketika benih padi itu ditanam, tentu ada hama-hama, ada rumput-rumput liar, gulma. Itu yang harus diperhatikan oleh seorang petani untuk bisa menjaga bagaimana supaya padi itu bisa tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan buah yang bagus. Sekarang coba kita perhatikan lingkungan sekolah kita.
suasana di sekolah kita? Hijau, sejuk. Ada lagi asri, nyaman, Indah. indah. Oke. Bagaimana guru-guru saling bertegur sapa? Sampai sakit-sakit. Bagaimana murid-murid saling berinteraksi satu dengan yang lainnya? Bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi di lingkungan sekolah kita? Bapak Ibu tahu jawabannya. Baik. Kalau begitu yang kita harapkan itu adalah sesuatu hal yang baik yang terjadi di lingkungan sekolah kita sehingga bisa membuat kita nyaman ketika kita bekerja dan kita juga bisa melihat bagaimana murid-murid kita itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah sekarang coba perhatikan di depan, ini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan setuju atau tidak setuju. Baik, pertanyaan pertama. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ada dua jawaban, setuju dan tidak setuju. Baik, kita lanjut. Pertanyaan berikut. Memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Semua setuju? Masih ada suara Pak Yanto? Tidak setuju. Dari tadi tidak setuju, Pak Yanto tidak setuju terus. Oke. Ya, kita terima. Baik, sekarang Bapak Ibu, nanti kita akan mengerti dari jawaban yang kita sampaikan itu, kita akan memahaminya lebih jauh. Oleh karena itu, tetap Bapak Ibu fokus. Oke, siap? Baik, sekarang mana tangannya coba diangkat Bapak Ibu. Tangan yang kuat ya. Coba ditekan. Ya. Ini Bapak Ibu duduknya berpasangan. Baik. Nah, sekarang di sini, coba Bapak Ibu bayangkan. Coba bayangkan, di tangan Bapak Ibu itu ada ini. Apa itu? Apa itu Bapak Ibu? Batang. Emas batangan. Emas batangan. Itu sesuatu yang berharga atau? Berharga. Bapak Ibu paling tahu bahwa itu berharga. Jadi dalam genggaman Bapak Ibu itu ada emas. Sekarang yang duduk berpasangan bisa saling berhadapan. Dan tidak ada pasangan bisa cari pasangannya sekarang. Ya silakan. Baik, jadi begini Bapak Ibu, antara Bapak Ibu itu saling membujuk satu dengan yang lainnya untuk membuka sesuatu yang berharga itu di tangannya, membujuk, merayu atau dengan marah. Silakan Bapak Ibu, apa yang terbujuk atau tidak? Silakan. Atau begini saja, orang-orang di sebelah kanan lebih dulu mengepalkan tangannya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan saya lebih dulu, dan Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri itu mencoba untuk merayu, membuka tangan yang ada emas tadi, ya, untuk diberikan ke Bapak Ibu. Bagaimana? Siapa yang berhasil? Saya. mendapatkan emas tersebut? Buka su. Bagaimana Bapak
Bagaimana Pak Jesse? Mau diberikan tidak? Ya silakan Bu Anci dengan berbagai strategi. Silakan Ibu Anci. Buka susah yang ini. Saya yang buka sih. Apakah terbuka Ibu Anci? Terbuka. Diberikan yang berharga itu. Saya perhatikan ada Bapak Ibu yang dengan rela hati untuk memberikan. Ada yang dengan terpaksa, ada yang tidak sama sekali tidak mau. Apapun keputusan yang Bapak Ibu berikan itu tidak salah. Itu tidak salah karena kita sendiri yang berhak atas diri kita sendiri untuk memberi atau tidak memberi. Meskipun dengan paksaan, meskipun dengan apapun itu, tapi jika dari dalam diri kita tidak ingin untuk memberi, jelas kita tidak akan memberi. Kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Bagaimana bisa dimengerti Bapak Ibu? Kita guru seringkali yang ada dalam pemikiran kita bahwa kita bisa mengontrol murid-murid kita. Itu yang sering terjadi. Kita menyadari bahwa kita bisa mengontrol murid-murid kita. Tetapi yang sebenarnya kita tidak bisa memaksa murid-murid kita itu berbuat sesuatu jika murid-murid kita tidak memilih untuk melakukannya. Nah, kalau tampaknya guru itu yang mengontrol murid tersebut, maka itu bisa terjadi jikalau murid tersebut yang mengizinkan untuk dikontrol oleh guru. Dan murid tersebut memilih kebutuhannya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik, itu pun memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang, oleh murid-murid kita, itu ada tujuannya. Apakah itu perilaku yang ditimbulkan itu baik untuk dilihat atau tidak baik untuk dilihat? Pasti ada tujuannya. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat yang kedua bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, sebenarnya di sini seringkali kita menganggap bahwa ketika seseorang dikritik maka dia akan berubah untuk menjadi berubah perilakunya untuk menjadi baik. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa sebenarnya jika kita guru menggunakan kritikan, menggunakan cara membuat murid-murid kita merasa bersalah, berarti sebenarnya itu bukan menguatkan karakter mereka, tetapi membuat mereka merasa buruk atas dirinya, membuat mereka merasa bahwa identitas mereka itu gagal. Nah, seperti itu. Dan yang berikut bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, di sini sebenarnya penguatan positif atau bujukan-bujukan ya dalam bentuk kontrol kita, sebenarnya murid bisa saja untuk menolak atau bisa saja murid menjadi tergantung dengan kita. Jadi ketika tidak diberi penguatan positif, maka murid akan kembali pada perilaku yang lama, perilaku sebelumnya. Jadi murid hanya mau dipuji. Dia melakukan hal-hal baik ketika
ingin mendapatkan pujian seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, mungkin ini yang sering kali terjadi juga. Ya, kita sebagai orang dewasa kita memiliki hak atas anak-anak kita, kita sebagai guru memiliki hak atas murid-murid kita. Tetapi di sini ketika dengan terus memaksa, maka itu tidak akan efektif untuk jangka panjang. Mengapa? Karena akan ada sebuah hubungan yang tidak sehat, akan ada permusuhan. Ya, jadi relasi yang dibangun itu menjadi relasi yang negatif, bukan relasi yang positif. Dan Bapak Ibu, bagaimana bisa dipahami? Bagaimana? Mana suaranya? Bisa. Terima kasih Ibu Dewi dan kawan-kawan yang sudah menjawab. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Dewi. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sebaliknya, orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kita yang memiliki hak atas diri kita sendiri. Nah, di sini kaitannya dengan semua perilaku yang terjadi, berarti apakah itu perilaku yang muncul itu perilaku negatif atau perilaku positif pun itu adalah memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Dan tujuan itu didasari dengan motivasi. Nah, ada dua motivasi di sini, yaitu bisa saja motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik di sini, yaitu yang pertama bisa menghindari hukuman. Nah, jadi melakukan segala sesuatu karena hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian yang berikut untuk mendapatkan sesuatu imbalan. Itu motivasi dari luar diri seseorang. Sedangkan kalau motivasi intrinsik berarti ini untuk menghargai dirinya. Saya ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang sukses. Berarti kalau saya belajar itu tidak harus dipaksa oleh orang tua saya, oleh siapapun itu, guru saya pun tidak bisa memaksa saya karena muncul dari dalam diri saya sendiri. Nah, dengan adanya motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka akan yang diperhatikan adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal nanti kita akan bahas. Dan juga di sini Bapak Ibu lihat ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dimulai dari bagaimana memahami nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini untuk semua perilaku yang memiliki tujuan, baik itu tujuan yang positif maupun tujuan yang negatif, maka di sini harus dengan kerangka model berpikirnya. Jadi kalau yang positif tujuannya baik, berarti model berpikirnya yaitu menang-menang, memikirkan orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Jadi bisa berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sebagai guru kita akan memiliki 5 posisi kontrol. Ini nanti sebentar disampaikan oleh rekan saya Ibu Jenny. Ya, ada sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan untuk setiap perilaku nanti akan diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ini ada tiga tahapan. Dimulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kembali lagi pada keyakinan. Baik Bapak Ibu, sebenarnya manusia itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, jadi setiap manusia kebutuhannya tidak sama. Kebutuhan Pak Fritz
beda dengan kebutuhannya Ibu Ita. Nah, ketika kita berusaha untuk memahami kebutuhan dari orang lain, terutama kita sebagai guru memahami kebutuhan murid-murid kita, ketika kita ada dalam kelas, kita melihat sebenarnya perilaku yang ditunjukkan oleh anak didik kita itu menunjukkan bahwa kebutuhan apa yang belum terpenuhi dalam dirinya, sehingga dia bisa berperilaku seperti itu. Ya, jadi setiap orang itu memiliki gambaran kebutuhan. Bapak Ibu guru, sekarang kita sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Itu yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti saya akan merasa tidak nyaman. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika orang lain melakukan sesuatu karena tergerak untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk menghindari hukuman, berarti motivasi tersebut datang dari luar dirinya. Nah, di sini motivasi internal itu sendiri yang diharapkan ada dalam diri murid-murid kita, sehingga mereka bisa untuk menghargai diri mereka sendiri. Mereka ingin menjadi orang seperti apa ketika mereka melakukannya. Jadi dengan demikian maka akan muncul tujuan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, merdeka. Ya, ini dia artinya bahwa tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita bisa dikatakan sebagai orang merdeka kalau kita bisa memerintah diri kita sendiri, bukan menunggu orang lain untuk memerintah kita. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini memang sesuatu hal yang sebenarnya sangat bermakna, sangat mendalam untuk kita pahami, ya. Baik Bapak Ibu, nah sekarang di sini tadi di sesi awal tadi saya bilang bahwa apakah dengan memberikan penghargaan kepada murid-murid kita itu adalah sesuatu hal yang baik, dan Bapak Ibu menjawab bahwa itu hal yang baik, dan ada salah satu yang hanya Pak Yanto saja yang bilang tidak. Benar kan Pak Yanto? Ya. Pak Waran kan yang mulai Iya. Pak Yanto mulai. Kata yang pertama kedua. Oh, memberikan penghargaan. Bagaimana Pak Yanto? Yang mana? Setuju lagi. Pertanyaannya Pak Yanto lupa. Pak Yanto setuju. Ada video. Beliau lupa. Baik Pak Yanto. Oke. Sekarang di sini kita akan mengerti bahwa dihukum oleh penghargaan. Pasti ini sesuatu hal yang sebelumnya kita menganggap ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak biasanya. Seperti itu Bapak Ibu Guru? Tidak biasanya. Nah, mengapa penghargaan itu menjadi sesuatu yang menghukum? Penghargaan di sini itu akan berlaku sama dengan hukuman
Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Kita meminta orang lain melakukan sesuatu dan memberikan imbalan kepada orang tersebut, walaupun sebenarnya orang tersebut tidak mau untuk melakukannya. Kalau ada orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya untuk mendapatkan nilai yang baik, padahal sebenarnya anaknya tidak mau untuk melakukannya, hanya karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang tuanya, maka anak tersebut dengan terpaksa akan melakukannya demi memenuhi untuk mendapatkan penghargaan. Baik Pak Yanto, bagaimana? Ada yang ingin disampaikan, silakan. Dihukum oleh penghargaan. Maka itu tadi saya tidak setuju kalau anak-anak itu diberi penghargaan kalau dia berhasil. Kalau kita memberi anak-anak itu penghargaan kalau dia berhasil, seolah-olah kita menghukum anak-anak. Ya kan? Itu cara pandang saya. Kita menghukum anak-anak itu. Betul tidak? Tidak betul juga. Bagaimana sudah Pak Yanto? Jadi ternyata itu alasannya Pak Yanto. Anak-anak jangan dikasih hadiah kalaupun mereka berhasil. Sebenarnya tidak ada salahnya juga memberikan penghargaan Bapak Ibu. Tetapi di sini penghargaan itu jangan sebagai sebuah syarat. Jangan sebagai sebuah syarat. Tapi penghargaan itu diberikan sebagai sebuah motivasi, sebuah apresiasi. Kalau dilakukan diberikan sejak awal, ya berarti itu menjadi sebuah hukuman, sebuah beban bagi anak. Tetapi dilakukan oleh anak, motivasi dari dalam dirinya, dan ketika kita melihat itu, kita memberikan apresiasi, kita memberikan penghargaan, berarti itu tidak salah. Bisa dipahami? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat? Wah, luar biasa. Bapak Ibu guru hebat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ayo kita lanjut ya, tinggal sedikit. Sabar-sabar. Kalau bisa tinggal banyak. Sir. Bapak Ibu, dorongan eksternal dan akan adanya faktor akan menimbulkan faktor ketergantungan. Dan dari faktor ketergantungan tersebut, beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu, yang pertama bisa sebagai pengaruh jangka pendek dan juga pengaruh jangka panjang. Kemudian yang berikut, penghargaan itu menghukum, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Penghargaan akan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif apabila dilakukan lebih awal sebelum hasilnya itu diperoleh. Dan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Setuju itu? Setuju. Ya, bisa merusak hubungan antara guru dengan siswa, hubungan antara orang tua dengan Guru anak, dengan guru. hubungan antara peserta dengan panitia, bisa kan? Betul. Bisa. Kalau di dalam Sering terjadi, Pak Fritz bilang itu sering terjadi. Ya, jadi penghargaan menurunkan kualitas, bisa juga mematikan kreativitas. Jadi kalau misalnya anak itu diberikan lomba, ya, kemudian hadiahnya ini sebesar 1 juta rupiah. Setelah lomba, kemudian anak tersebut tidak berhasil untuk meraih hadiah tersebut, maka akan ada kekecewaan, kreativitasnya mulai luntur, seperti itu. Kita bisa melihat yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Baik Bapak Ibu, penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik. Anak bisa melakukan sesuatu kalau dihargai
hadiah. Dia tidak akan melakukan itu jika tidak ada hadiah. Motivasi intrinsiknya, nilai-nilai kebajikan itu menjadi luntur. Mantap. Yang berikutnya yaitu ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya, ketika kita melakukan apresiasi atau pengakuan terhadap sesuatu hal positif yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka perlu kita ingat bahwa pengakuan itu bisa secara khusus, bisa secara pribadi, dan bisa juga kepada semua murid secara bergantian. Sehingga di situ tidak muncul kecemburuan, tidak muncul kekecewaan. Oh, ibu guru ini perhatikan dia terus. Sedangkan si doi tidak pernah diperhatikan. Ya. Baik Bapak Ibu, dan pengakuan itu juga harus konsisten secara berkesinambungan. Dan lebih utama harus fokus pada proses, sehingga di situ anak bisa membangun dirinya untuk menjadi lebih baik. Ya, terkadang kita lebih fokus kepada hasilnya. Benar ya Ibu Devi? Mematikan kreativitas murid dan juga kreativitas Bapak Ibu guru. Jadi ini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan, yaitu contohnya ini misalnya seorang guru berbicara dengan muridnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Dan ini disampaikan secara personal, secara khusus dengan murid tersebut. Kemudian yang berikut, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut-mungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Bagaimana siap Bapak Ibu? Kita bisa mencontoh ini untuk kita terapkan ya? Bisa, luar biasa. Ya, luar biasa. Buat Bapak Ibu guru hebat berpantun. Siapa yang mau berpantun? Silakan. Berpantun walaupun tidak sesuai dengan konteks hari ini dengan materi ini, dan ini saya sampaikan apa yang pernah saya dengar. Nah, bukan kacang sembarang kacang. Responnya karena Cakap. kacang melilit si kayu jati. Cakap. Bukan datang sembarang datang melihat si jatuh mati. Kayaknya tepuk kurang besar. Tugas, perbedaan, hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Kita harus paham dulu bahwa hukuman itu berarti dilakukan kepada seseorang tanpa diketahui sebelumnya oleh orang tersebut apa yang akan menjadi hukumannya. Sedangkan kalau konsekuensi berarti sudah melalui sebuah kesepakatan. Jadi murid sudah tahu terlebih dahulu kalau dia melakukan ini dia akan menerima konsekuensi seperti apa. Nah, dari beberapa pertanyaan ini, pernyataan ini, silakan dilihat Bapak Ibu. Baik, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Enggak konotasi. Konsekuensi kan maknanya lebih bagus. Iya, saya tidak akan terlambat lagi karena kalau terlambat di sekolah sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ya, itu berarti. Apakah itu pas dengan kesalahan yang dilakukan anak? Pas tidak. Mencatat 100 kali Bapak Ibu. Satu kali terlambat mencatat 100 kali, 2 kali terlambat 200 kali, 3 kali terlambat. Bagaimana Bapak Ibu?
hukumannya itu sesuatu yang menghukum anak 100 kali. Itu 1 buku 1 kali terlambat. Buku harus sana dicatat itu. Baik, kita lanjut yang berikut. Diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Pak Iri? Hukuman. Tapi tidak sesuai. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi ya. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Semakin pintar Bapak Ibu. Yang berikut, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jawabannya apa Pak Fritz? Hukuman. Pak Yerison? Sama karena masuk keluar. Hukuman. Bagaimana Bapak Ibu yang lain setuju hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena masih ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Baru itu kan cuma lari 2 kali, tidak apa-apa. Sebagai pemanasan, gitu. Bisa kan? Jadi setuju ya? Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Sudah? Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Devi. Masih ada. Oke, lanjut. Ini kita lihat perbedaannya. Hukuman berarti sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Iya. Kalau murid disuruh untuk mencatat 100 kali ketika terlambat dan itu akan berulang, Itu tentu sangat sampai menyakitkan. dia beranak cucu pun pasti dia tidak akan lupa dan itu pasti akan menyakitkan manusia. Setuju kok? Kalau konsekuensi berarti sesuatu harus terjadi, tetapi dia tahu itu terjadi karena memang harus terjadi untuk menjadi sebuah pembelajaran. Kemudian yang berikut, hukuman itu akan membuat anak sakit secara fisik maupun secara hati, dan itu bisa untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang berikut, konsekuensi membuat merasa anak tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu pendek. Contohnya tadi, ketika ketika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tentu anak akan merasa tidak nyaman, tetapi itu tidak menimbulkan sakit hati untuk dia. Ya, jadi tidak menerima hukuman itu dalam jangka waktu yang lama, tetapi hanya secara pendek. Minum satu mainan. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan. Anak merasa bahwa dengan disiplin dia merasa tidak nyaman. Konsekuensi berarti anak akan menghargai kedisiplinan itu penting. Hukuman bersifat paksaan, memaksa untuk harus melakukan. Dan yang berikutnya, hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Anak juga akan merasa buruk tentang dirinya. Kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Mungkin Bapak Ibu guru hebat yang sudah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid untuk tumbuh dan berkembang di sekolah menengah atas ini menyadari akan hal tersebut. Kemudian yang berikut, anak akan mudah untuk marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai meskipun ia sudah jujur. Kemudian untuk konsekuensi, bagusnya anak akan
diri yang baik, anak akan menyadari saya ingin menjadi seperti apa. Kemudian anak akan belajar untuk mematuhi peraturan, dan di sini kehilangan hak itu akan dibuatnya menjadi tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, itu bagian dari konsekuensi. Baik Bapak Ibu, untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi bagaimana bisa dipahami? Bisa ya? Bisa diciptakan? Pasti bisa. Baik, ini yang terakhir Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, kebutuhan secara fisiologis, dan 4-nya itu adalah kebutuhan secara psikologis. Saya sudah sedikit berbicara di awal tadi. Nah, sekarang kita bisa menyaksikan video berikut sampai untuk mengantar kita menyimak video, dan juga Bapak Ibu minum dulu. Kita dengarkan pantun dari Ibu Anci. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Anci. Jalan berdua tak dapat izin. Cakep. Harus bersama si Abang Parman. Hidup disiplin dan juga rajin. Masa depan pasti terjamin. Cakep. Bersama Pak Parman. Siapa yang mau membalas pantunnya Ibu Anci? Pak Parman. Saya. Oke, lawannya dulu. Silakan Pak Jemi. Iya. Putih-putih bunga melati, Ibu Dewi. merah-merah buah delima. Cakep. Bagaimana hati tak geli Cakep. melihat gajah bermain mata. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid
juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Ibu dan Bapak Guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak Guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, setelah menyimak video tersebut, dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapatnya, pembelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak video tersebut. Ya, silakan Pak Tony. Ya, baik, terima kasih. Setelah saya menyimak video yang ada, tadi saya punya air mata terjatuh juga ya. Karena selama ini akhirnya apa yang kita buat di kelas cukup jauh dari apa yang ditampilkan tadi. Terkadang kalau lebih melihat anak-anak sebagai objek yang dimana kita permukaan mereka seperti apa yang kita inginkan, sehingga dong sudah dapat temu kebebasan, bahkan dong sudah mendapatkan sesuatu yang mereka senang untuk lakukan dalam kelas, dalam hal belajar. Jadi video tadi sangat luar biasa. Semoga kita semua yang nonton ini hari bisa berpikir untuk bagaimana kita kembali melihat anak-anak kita sebagai subjek yang perlu untuk bagaimana kita bersama-sama mereka, kita membantu, mendorong mereka untuk bisa meraih masa depan yang mereka cita-citakan. Itu yang bisa saya ambil. Terima kasih. Lebih semangat lagi dengan bertahan yang melihat Baik, Bapak Ibu sudah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid untuk tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif itu penting sekali untuk diterapkan di sekolah, untuk mengembangkan anak-anak kita memiliki karakter yang kuat, seperti yang sudah tertuang dalam standar nasional pendidikan, bahwa lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajarannya sebagaimana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi murid untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai minat dan bakat fisik dan psikologis murid. Bapak Ibu Guru, lewat diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang kami selenggarakan pada hari ini, perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah ini sekiranya bisa menciptakan budaya positif sehingga murid-murid bisa belajar dengan aman, dengan nyaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka. Perubahan yang bermakna bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Guru, hari ini saat ini saya akan mulai dengan materi saya ada 3, yaitu yang pertama tentang restitusi, tentang posisi kontrol, yang kedua restitusi juga tentang segitiga restitusi, dan yang terakhir itu tentang yang digunakan bertujuan untuk memperbaiki keadaan untuk kembali kepada kelompoknya. Jadi yang direstitusi itu
kalau guru melakukan restitusi berarti restitusinya kepada siswa. Jika kepala sekolah atau pemimpin sekolah melakukan restitusi berarti bisa kepada Bapak Ibu guru, bisa juga dilakukan kepada siswa. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, restitusi juga bisa kita lakukan untuk anak-anak kita di rumah, keluarga. Jadi mari kita memberikan perhatian yang fokus untuk materi ini. Ya, kita lihat bahwa restitusi itu sebuah proses di mana kita dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga Bapak Ibu itu proses kolaborasi. Artinya proses ini dilakukan oleh guru yang tujuannya untuk mengajarkan murid sehingga bisa menemukan solusi atas persoalan atau masalah dan juga membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan teori ini ditemukan oleh Gosen, Gerson Gosen tahun 96, dan kita akan belajar tentang bagaimana kita menerapkan teori ini. Bapak Ibu, jika kita kalau melihat bahwa seseorang berbuat salah pada kita, pasti kita akan menawarkan tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemungkinan besar kita akan memberikan jawaban, kita menolak tawaran untuk mencari solusi, ataupun kita mau di titik aman kita bilang bahwa tidak usah atau tidak apa-apa. Atau mungkin juga ketika orang buat bersalah dan dia mau melakukan minta maaf, kita bilang atau kita katakan lupakan saja. Kebiasaan kita selama ini Bapak Ibu, bila ada orang yang berlaku salah pada kita yang dilakukan kita secara langsung itu adalah memaafkan, ya. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang bertujuan supaya pelaku ini menjadi tidak nyaman, sehingga mereka merasa bersalah ketika mereka melakukan kesalahan itu kepada kita. Kita cenderung untuk fokus pada kesalahan daripada kita berupaya untuk mencari, bahkan kita mau mencari bagaimana orang yang berbuat salah ini dia bisa memperbaiki dirinya. Bapak Ibu guru hebat, di sini kita lebih fokus ya ketika kita menemukan orang yang melakukan kesalahan, kalau bisa orang tersebut bisa membayar akibat dari kesalahan. Apalagi masalah itu mungkin menurut kita sangat fatal, ya, yang membuat kita tidak nyaman. Sehingga dalam kondisi ini kita berharap sehingga kesalahan-kesalahan mereka itu mereka bisa mengembalikan harga diri kita atau harga diri mereka, sehingga mereka dan kita itu menjadi impas. Mungkin saya sederhanakan lagi, ketika ada orang ya atau Bapak Ibu guru alami dalam hidup sehari-hari, orang menyakiti Bapak Ibu guru punya anak di rumah, pukul atau melakukan kekerasan. Nah, ketika hal itu menurut Bapak Ibu bahwa sangat fatal. Nah, ketika masalah itu diangkat dan dicari solusinya, yang ada dalam diri kita sebagai manusia atau sebagai orang tua, biasanya kita bilang bahwa kalau bisa ini anak ini dan orang tua harus tahu, dan anak yang bersangkutan juga harus merasakan hal yang sama seperti yang kita punya anak alami. Biasanya kalau kita alami seperti itu, maka cenderung kita memilih untuk kita ada di dalam keadaan demikian. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Kita lihat di sini ada beberapa poin. Yang pertama, apakah kita menunjukkan kesalahannya dan kita memintanya untuk melihat kesalahannya baik-baik? Saya yakin ini kita sudah sering lakukan ya. Ketika Anda buat salah terlambat, ya salah satu tindakan awal yang kita buat yaitu kita meminta anak untuk menemukan kesalahannya. Yang kedua, terkadang kita mengeluarkan suatu statement bahwa kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya kamu bertindak. Ketika hal itu sudah terjadi, baru kita menyampaikan statement itu. Misalnya ada anak yang imut-imutan di luar sana, kemudian menimbulkan kecelakaan dan membawa korban dengan pihak lain.
Saat itu pasti kalimat yang kita lontarkan, baik kita sebagai wali kelas ataukah tim kesiswaan, yang kita lakukan atau kita lontarkan kalimat, kamu seharusnya tahu bagaimana harus bertindak. Yang ketiga, mungkin juga kita akan mengeluarkan sebuah statement mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Artinya anak ini dari hari ke hari, catatan kita sebagai wali kelas, guru mata pelajaran, ataupun tim kesiswaan bahwa setiap hari dalam rentangan waktu yang ada, dia sering melakukan tindakan yang sama secara berulang-ulang. Kita sering temukan hal itu. Ataupun Bapak Ibu, kita bertanya kepada murid, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya kamu tidak lakukan? Dan yang berikut, kita mengkritik ataupun kita mengabaikan, mendiamkan saja. Nah, ini Bapak Ibu guru, ada beberapa tindakan-tindakan ketika murid kita melakukan kesalahan, dan mari kita jawab sendiri dalam hati kita, sudah berapa kali, berapa banyak kita sering melontarkan pernyataan-pernyataan mereka demikian ya. Ya, Bapak Ibu guru, restitusi ini sebenarnya tujuannya membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan. Tujuannya dimaksud di sini adalah disiplin positif dan juga murid kembali untuk dia memulihkan dirinya setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Dan penekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuan dari restitusi ini adalah menjadikan anak-anak ini mereka menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sebelumnya tadi Ibu Sebi sudah singgung tentang nilai-nilai kebajikan, dan nilai-nilai kebajikan ini kita sudah sepakati bahwa kita mengadopsi pada profil pelajar Pancasila ya. Nah, melalui pendekatan ini ketika murid melakukan sebuah kesalahan Bapak Ibu guru, pasti kita akan menanggapi dengan mengajak murid untuk melakukan refleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga di sini mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk menjadikan murid kembali kepada kelompok dengan keadaan hati yang sudah dipulihkan, maka pendekatan restitusi ini sebenarnya digunakan tidak hanya untuk menguntungkan korban dalam hal ini jika ada masalah ya, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Ini pernyataan pasti akan mengganggu sedikit Bapak Ibu punya pikiran. Kok anak yang buat salah, kemudian ini teori mengatakan bahwa anak yang salah ini juga dia ada dalam kondisi atau keadaan yang beruntung. Nah, restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori Konter tentang William Glasser dan solusi-solusinya yaitu menang-menang. Artinya di sini Bapak Ibu guru, restitusi ini sebenarnya kita mau mengembalikan anak untuk dia menemukan yang kesalahan, yaitu dengan teknik win-win solution. Artinya dalam setiap persoalan yang ada di sekolah, kita tidak bisa bilang ada anak yang menang atau ada anak yang salah atau yang kalah. Jadi yang ada di sini sama-sama benar, karena kita kembali kepada teori tentang teori kontrol ya, dan juga restitusi ini bahwa semua tindakan yang dilakukan itu punya alasan. Tadi kita sudah lihat lewat teori kontrol yang disampaikan oleh Ibu Setri, bahkan motivasi intrinsik, bahwa semua tindakan apa saja, baik kita sebagai guru maupun kita sebagai siswa, pasti punya alasan. Pernahkah Bapak Ibu guru bertanya kepada anak ketika anak membuat suatu kesalahan, misalnya terlambat, tindakan yang kita buat pertama itu apa? Contoh, mungkin tim kesiswaan tolong menjawab sedikit. Kalau anak terlambat itu pertama Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau biasanya terlambat itu saya tanya, kenapa baru datang? Tadi saya sudah sampaikan ada plus minusnya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa memilih posisi yang paling ideal, yaitu kita menempatkan posisi sebagai manajer. Karena tadi yang sebagai teman, sebagai pemberi hukuman, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, itu ada dampak negatif bagi anak. Ya, jika selama ini tanpa kita sadari kita sudah berada di posisi-posisi yang tadi, yang datangnya dari motivasi eksternal tadi, maka saat ini kita bisa beralih kepada posisi yang membangun budaya positif di sekolah,
dengan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Selain itu, pada posisi manajer ini Bapak Ibu, murid juga diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ini kita kembali ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak melakukan satu tindakan yang merugikan dirinya dan juga orang lain, pasti sebagai guru kita akan bertanya, kenapa kamu memukul temanmu? Alasan kenapa pukul? Pasti anak bilang, ibu dia maki beta. Saat itu bagaimana kita sebagai guru menempatkan posisi kita? Posisi kita yang tepat itu seperti apa? Apakah kita langsung menerapkan penghukum, kita membuat rasa bersalah, ataukah kita mengambil posisi hanya sebagai pemantau? Setelah itu biarkan nanti ada bagian orang tertentu yang menyelesaikan. Ataukah secara spontanitas kita mengambil posisi sebagai manajer? Nah, Bapak Ibu guru, di sini kita lihat bahwa ketika kita menganalisis kebutuhan dasar siswa, pasti semua anak itu ketika mereka melakukan tindakan salah itu, kita tidak bisa langsung memvonis dia bahwa dia buat salah. Kita harus tanya dulu, ya. Dan apa yang menjadi kebutuhan anak, sehingga atau apa menjadi alasannya, ya. Saya ada nonton di salah satu video, anak ini dia pukul temannya karena dia itu difitnah. Dia difitnah. Nah, ketika itu anak yang difitnah ini dia bereaksi, dia langsung bangun dan pukul. Posisi kontrol yang diambil oleh guru pada saat itu, maka guru tersebut dia mengambil posisi yang pertama sebagai penghukum. Kasih dia penghukum dulu. Ya. Nah, di sini kita lihat, ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita dan langsung, ya, secara spontanitas kita mungkin tampar anak atau melukai anak, baik secara verbal maupun secara fisik. Di situ sebenarnya kita sedang membunuh karakter anak. Dalam hal ini, anak dibuat untuk merasa bersalah. Bapak Ibu, sekarang tindakan-tindakan kekerasan ini bukan hanya fisik, ya. Ketika kita melontarkan kalimat-kalimat saja yang secara verbal, itu termasuk bentuk kekerasan, ya. Peristiwa yang terjadi di sekolah kita beberapa kali yang lalu, saya pernah bilang ke Pak Yanto ya waktu itu, saya bilang, Pak, kalau pembelaan diri kan bisa saja kita bilang bahwa ini kan bentuk pembinaan waktu awal ini, ya. Saya bilang kan pembinaan, ternyata Pak Yanto sudah tahu, Pak Yanto dan Ibu, sekarang di polisi ini tidak dikenal lagi pembinaan itu tidak boleh dengan kekerasan. Nah, artinya sekarang anak-anak kita ini dilindungi mereka, hak-hak mereka itu dilindungi. Bahkan bukan itu saja Bapak Ibu guru, anggaran untuk pendidikan lebih berpihak kepada murid sekarang. Coba kita lihat di atas ya Pak Tonya, kalau semua kegiatan yang berhubungan dengan anak itu diakomodir, tapi kontribusi ke guru ini agak sulit. Sehingga beda bos juga dan kita semua nanti hari Senin kita akan berjumpa di sana untuk penyusunan atas. Itu semuanya keberpihakan kepada murid. Dari segi anggaran sudah ke situ, segi aturan hukum hak asasi juga sudah ke situ. Bagaimana kita sekarang bertindak atau menempatkan posisi supaya kita tidak ada di posisi yang salah, tidak perlu lagi kita pakai emosi. Bahkan ada di antara kita yang ketika kita mengurus masalah, kita pulang kita bisa tidur. Betul ya Pak Firman ya? Yang siswa ini tekanan jiwanya cukup berat. Saya yakin tidak tidur ketika pulangkan anak. Baru-baru itu berapa ya? 7 anak itu pulang. Sekarang tidak seperti itu lagi. Kita diminta sudah berapa kali guru melakukan coaching dengan siswa dan orang tua. Jadi artinya saya tidak memintakan supaya kita punya peraturan yang itu dihilangkan, tapi nanti kita bicarakan lagi ya. Karena semua sekolah yang sudah sekolah penggerak, sekolah yang ada CGP sudah menerapkan yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nanti sebentar materi terapi saya sampaikan. Karena apa tadi? Dalam manajemen perubahan tidak ada lagi yang menang dan kalah, dan juga tidak ada yang salah dan yang benar. Yang ada sama-sama benar dan sama-sama menang. Bagaimana kita menempatkan diri anak susah lain, dia pukul di teman sampai bocor darah, tapi kita harus buat dia sampai dia benar. Kita disuruh begitu waktu itu, diatur kita punya pikiran ini, bahkan teori-teori mengatur supaya bagaimana kita mengembalikan anak ke posisi atau kelompoknya, dia dalam kondisi yang artinya dia sudah dipulihkan.
Yang selama ini kita lakukan, ketika kita tidak bisa melakukan restitusi, maka anak tidak bisa kita spiritual sesungguhnya. Iya, Bapak Ibu, yang tingkat surat-surat panggilan itu sampai 3-4 kali home visit, terakhir kan kita kembalikan anak ke orang tua. Nah, di sini coba bayangkan, kita masih menerima anak dari luar, ya, yang masalah lebih berat lagi dari kita anak yang kita bimbing selama 3 tahun. Yang pertama, dan kemudian saya siram satu persatu. Saya mencoba untuk membuat mereka semua sadar bahwa ternyata mereka salah, terutama yang Bapak Ibu. Tadi Ibu temukan saat pertengahan pembelajaran kamu mengantuk dan sempat tertidur di kelas. Benar Bu, saya sangat mengantuk dan rasa ngantuk saya tidak tertahan dengan itu. Dan minta maaf. Kardo, jam berapa kamu tidur semalam? Dan pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Maaf Bu, saya tidur dini hari. Semalaman tim favorit saya ada dalam pertandingan Piala Dunia Bu. Jadi saya nonton bola sampai dini hari sehingga saya mengantuk saat pelajaran itu. Kardo, Ibu tahu bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Demikian juga Ibu pada saat itu masih ada di bangku pendidikan seperti kamu. Dan Ibu yakin kamu pasti bisa menyelesaikan masalah kamu. Iya Bu, maaf Ustaz. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Iya Bu, saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan bertanggung. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengantuk saat di dalam. Baiklah kalau begitu, Ibu memaafkan kamu dan Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok dan seterusnya, Ibu akan melihat perkembangannya di kelas. Baik Bu. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu Guru, ini adalah bentuk salah satu pendekatan restitusi yang dilakukan dengan model segitiga restitusi. Untuk itu mari kita lihat bersama bentuk dari segitiga restitusi ini. Ya, disebut segitiga restitusi karena memang modelnya bentuknya segitiga. Di sini Bapak Ibu, pada bagian dasar ini dari segitiga ini adalah tahap pertama ketika kita melakukan restitusi, yaitu kita menstabilkan dulu identitas anak. Setelah itu kita melakukan tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nanti kita lihat. Nah, di sini kita lihat ketika kita melakukan stabilitas atas identitas anak, teori kontrol itu mengatakan bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya bahwa setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Anak terlambat pasti punya alasan. Anak berkelahi pasti punya alasan. Yang berikut, validasi tindakan, bahwa semua tadi semua tindakan itu sudah memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol itu mengajarkan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas anak. Pada bagian ini Bapak Ibu, kita akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal, yang tadinya salah, karena mereka melakukan sebuah kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi tadi contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Firmon, bahwa ketika anak ini berkelahi, tindakan pertama yang Pak Cipul melakukan adalah menanyakan kenapa sampai kamu berkelahi. Sehingga anak pada saat itu dia menyampaikan alasannya. Nah, inilah yang disebut dengan menstabilkan identitas anak-anak. Nah, ketika anak menemukan dia punya kesalahan, maka anak yang melanggar peraturan itu sebenarnya kita tahu bahwa anak ini sebenarnya dia ingin sedang mencari perhatian dari kita. Yang kedua, anak yang sedang mengalami kegagalan tadi, dia juga akan mencoba supaya memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan-benturan yang lain. Kalau kita kritik dia, atau ketika kita tetap membuat dia ada pada posisi yang gagal atau bersalah. Karena kalau kita ingin supaya dia menjadi pribadi yang merefleksi
koreksi dia punya tindakan-tindakan yang bersalah, maka kita harus meyakinkan anak ini supaya dia bisa kembali kepada kelompoknya. Salah satunya misalnya kita begini, anak sepuluh orang ini ya, baru potong bilang begini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kira-kira bisa pulang ibu? Dia suka badar-badar langsung kan, nah ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Besok ulang lagi. Saya terganggu sekali dengan kalimat pertama ya Bapak Ibu. Kok berbuat salah tidak apa-apa. Ternyata ini ada makna di sini Bapak Ibu. Tujuannya supaya kita stabilkan dulu anak emosi tadi. Kan dia berbuat pukul toh. Nah, kita stabilkan dia di kenapa ada dia dulu. Karena anak yang dalam emosi, Bapak Ibu mau apa-apakan, dia tidak akan jujur. Justru dalam hal kondisi begitu, dia lebih lagi mempertahankan diri sendiri. Tidak akan ada orang yang ketika dia bersalah, saat dia emosi, dia akan jujur. Yang ada itu masalah tidak bisa terselesaikan. Harus dulu stabilkan dulu dia punya keadaan. Kemudian kita juga bisa sampaikan bahasa begini, tidak ada manusia yang sempurna. Betul kok Bapak Ibu? Nah, atau kita juga bisa bilang, saya Bapak Ibu guru juga pernah. Ya sampai dulu Bapak Ibu guru lebih jauh dari anak rumah lain. Ceritakan Bapak Ibu guru pengalaman bukan Ibu yang punya Bapak. Kalau Bapak dulu pernah bakal ceritakan enak. Tapi awas hati-hati ketika kita salah menempatkan posisi kontrol. Ya sampai kita dulunya habok anak orang jujur, kita di hotel Perdeo. Karena tidak mengelola hati, kita pukul popak anak dulu baru kita merestitusi ya bisa. Kita stabilkan dulu anak, kita sampaikan bahwa dulu Pak ini juga pernah begitu, ya. Yang berikut, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Artinya ketika anak dalam emosi, karena kita tidak tahu kok, ini penyebab anak sampai ini Bapak tulis terutama untuk kita yang suka cakap-cakap ya pakai papan. Tulis untuk balik-balik. Tulis terus sampai habis, omong sampai tulis. Jadi karena Bapak Ibu, saya ingat waktu kita belajar micro teaching di kuliah, kita guru tidak boleh bicara ketika kita sudah tulis. Tapi kalau kita masih lakukan itu, maka kita rubah dulu. Karena saat kita tulis, kalau kita tulis menyamping, anak dengar. Tapi kalau kita tulisnya badan full kayak gampang, dia tidak akan dengar. Apalagi kalau kita bersuara lembut-lembut, kita goras, fokus untuk cari luas dia sudah dengar. Jadi minta maaf Ibu Marlena, Ibu suara halus sekali. Ketika guru yang seperti kita masuk, Ibu masuknya agak iya Bu, ya jadi hati-hati dalam kita menempatkan kita posisi. Nah, menurut teori kontrol Bapak Ibu, bahkan semua tindakan yang baik, buruk itu punya tujuannya. Jadi seorang guru, kalau kita memahami teori kontrol, pasti kita akan mengubah cara pandang kita ya. Mulai dari respon, stimulus respon, cara berpikir anak yang proaktif ya. Mungkin kita lihat juga tidak suka sikap anak, misalnya dia terlalu ya reaktif, misalnya ribut ya, rengek yang SD biasa rengek. Tapi bila sikap itu kita memberikan perhatian yang tepat, maupun dia ada tindakan yang sangat buruk maupun dia adalah tindakan yang benar. Makanya kita langkah tidak boleh bolak-balik ya, harus stabilkan dulu baru memvalidkan tindakan bersalah. Tidak boleh kita meyakinkan dia dulu, jadi stabilkan dulu dia punya emosi. Nah, tahap yang ketiga dari segitiga restitusi, yaitu kita menanyakan keyakinan atau peraturan atau kesepakatan. Di sini pada dasarnya semua yang sudah dilakukan itu termotivasi dari diri sendiri. Kemudian ketika identitas anak sudah mencapai dengan sukses, kita sudah sukses dalam pertama, maka tingkah laku yang salah itu kita sudah validkan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai atau tadi nilai kebajikan ya. Kemudian dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan atau yang kita harapkan. Di sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan antara keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang terjadi di keluarga. Misalnya kita pada posisi keyakinan ini kita bilang apa yang kita percaya tentang kelas atau keluarga, atau apa yang sudah kita sepakati sehingga dia bilang di kuliah, ibu saya salah. Kita sudah sepakat bahwa harus disiplin, harus berpikir dengan baik. Jadi posisi ini anak termotivasi secara internal dan dalam diri untuk meyakinkan apa yang tadi kita sudah validasi dia. Yang kedua, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati di kelas, kesepakatan atau peraturan atau
hal-hal positif. Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya kan kita sudah sepakat loh, kita mau supaya anak-anak di kelas ini harus seperti ini. Jadi Bapak Ibu sebagai wali kelas atau sebagai guru mapel, ya kita kembalikan yang kita sudah sepakati. Jadi kalau kita belum buat kesepakatan, kita jangan buat restitusi. Karena di akhir dari segitiga restitusi kita harus membawa anak ke dalam kesepakatan yang kita sudah buat. Jadi kalau belum buat kesepakatan jangan apa? Supaya menjaga keselamatan yang pertama dulu toh. Nah, untuk dilihat urusan kedua. Yang kedua, pasti kalau ada pertanyaan seperti ini, kenapa kita harus memiliki peraturan tentang menggunakan masker, cuci tangan setiap saat, ya, saat kita COVID gitu ya? Pasti jawabannya juga tentang kesehatan, tentang keselamatan, ya, karena tidak ada yang tidak mau cuci tangan, karena tidak cuci tangan pasti mati kalau karena COVID. Dan waktu itu kita ada dalam situasi yang sangat luar biasa, kita mengalami satu kerusuhan ya, roh. Ya, berikut nilai-nilai keselamatan yang tadi kita sudah jawabannya, inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, bahkan dilepas dari latar belakang suku, agama, bangsa maupun negara. Artinya bahwa kalau saya kembali ke pertanyaan kenapa harus pakai helm? Tidak mungkin Bapak Ibu alasan bahwa helm hanya khusus digunakan untuk yang muslim saja. Itu artinya bahwa keyakinan itu didasari pada nilai-nilai kebajikan. Atau misalnya kita punya sepakat, kenapa harus pakai masker? Oh, hanya untuk orang-orang suku tertentu sah. Nah, ini menyangkut keselamatan banyak orang. Ya. Sehingga keyakinan ini diartikan sebagai nilai kebajikan yang universal, artinya sifatnya menyeluruh untuk seluruh kelas, seluruh sekolah yang menerapkan itu nilai kebajikannya. Nah, nilai kebajikan universal ini tadi Ibu Cynthia sudah sampaikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Jadi kalau kita menerapkan nilai kebajikan yang kita pakai sesuai profil pelajar Pancasila, maka itu bentuk nilai karakter yang kita ingin capai di sekolah kita, sehingga membangun sebuah budaya positif ya. Di sini kita bisa lihat beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang nilai-nilai kebajikan yang bisa kita jadikan sebagai sebuah keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas, sehingga dia akan terbangun menjadi sebuah budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ketika kita melihat nilai-nilai kebajikan tadi, semuanya itu sebenarnya punya tujuan yang satu, yaitu kita menjadikan semuanya untuk memahami tujuan yang mulia. Nah, setelah kita memahami tentang nilai kebajikan Bapak Ibu, maka kita harus bersepakat untuk membuat sebuah keyakinan sekolah, atau kita menentukan visi, misi sekolah yang tujuannya datangnya untuk sebuah institusi atau untuk organisasi. Kemarin kita sudah ada dalam beberapa hari yang lalu membentuk sebuah visi dan prakarsa perubahan dari tim kesiswaan, Wakasek, kemudian dari tim operator, dari tim TND, sehingga tidak semua kita Bapak Ibu guru di sana karena hanya beberapa perwakilan. Dan nanti kita akan cari waktu lagi untuk merumuskan sesuai dengan kebutuhan dan minat kita, anak-anak kita, dan yang jelas bahwa berpihak pada murid. Ya, Bapak Ibu guru, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas satu sekolah, yang pertama persyaratannya keyakinan kelas satu sekolah itu dia harus bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang diperinci dan konkret. Ya. Jadi dibandingkan antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah itu perbedaannya seperti itu. Kalau peraturan sekolah kita rinci dan kita buat dalam kalimat-kalimat yang sangat panjang. Kemarin itu kita lihat, kita godok itu peraturan saja, mungkin kalau dibukukan bisa lebih dari 20 lembar ya, banyak sekali karena ada rincian-rincian lagi. Sehingga ini akan menyulitkan anak untuk mengingat. Kalaupun mengingat, maka solusinya sekolah harus mencetak sebanyak siswa. Seluruh peraturan yang kita sepakati kan banyak loh, dibuat dalam buku dan dibagi ke seluruh siswa, harus pegang. Karena anak-anak tidak akan ingat. Dia tidak akan ingat itu peraturan yang banyak. Tapi kalau keyakinan kelas satu sekolah, kalimatnya lebih sederhana, ya. Dan dia
kalimat yang digunakan itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum. Jadi misalnya kalau ada disiplin, ya disiplin. Atau misalnya mau saling menghargai, ya keyakinan di kelas kesepakatan. Misalnya kelas 12-1 mereka menyepakati bahwa kelas ini harus saling menghargai, kelas ini harus saling menghormati, datang lebih awal, disiplin. Jadi kalimatnya sifatnya umum, ya. Kemudian pernyataannya juga harus dibuat dalam kalimat positif. Tidak boleh dilarang membawa barang tajam. Tidak boleh kalimat-kalimat yang negatif. Jadi kalimat positif. Jadi kalau bilang tidak boleh datang terlambat berarti kesepakatannya datang lebih awal. Atau misalnya tidak boleh menggunakan sepatu warna lain, maka kita sebutkan di situ menggunakan sepatu warna hitam. Sehingga yang diingat oleh anak itu adalah pernyataan-pernyataan universal yang sifatnya positif. Jangan diingat yang larangan. Dilarang menggunakan sepatu hitam, ya jadi ingat berarti harus pakai sepatu putih dong. Jadi yang diingat itu yang kalimat positifnya. Diharapkan menggunakan. Terima kasih Pak Tony, refleksi yang sangat bermakna. Selanjutnya yang kedua, siapa yang mau menyampaikan? Melanjutkan dari Pak Tony, refleksi hari ini, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Dari tadi Ibu Setri dan Ibu Jenny menyampaikan, saya terbesit pikiran bagaimana kalau paling tidak ada kegiatan 1 bulan sekali terkait dengan evaluasi wali kelas dan istilahnya membagi pengalaman wali kelas supaya semua wali kelas juga bukan hanya melaksanakan tapi juga mendengar dari pengalaman-pengalaman yang lain, karena siswa-siswi kita ini kan pasti sekian banyak siswa karakternya berbeda-beda. Dari pengalaman tadi seperti Pak Filmon, Ibu Jenny dan lain-lain, kawan Pak Bunet dan lain-lain, itu semuanya menggambarkan apa yang ada di dalam kondisi lingkungan sekitar kita. Begitulah seandainya wali kelas yang lain, saya yakin tidak terlalu beda jauh juga keadaan kelasnya. Oleh karena itu saya terbesit dari pikiran saya, mungkin ini bisa terprogramkan setiap sebulan sekali untuk kegiatan seperti ini. Untuk yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Terus terang saya akan menjadi terus terang seperti Pak Tony juga, kita juga termotivasi. Apalagi dengan kisah pengalamannya Bu Jenny tadi. Dari situ kita dapat belajar secara langsung bagaimana karakter anak didik kita itu seperti itu. Kemudian apa yang kita ucapkan juga kita harus hati-hati juga, karena di situ secara tidak langsung memberikan stimulus kepada ini anak harus berbuat seperti itu juga. Nah, maka dari itu pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi sumber belajar kita. Kita tidak usah cari dari tempat-tempat yang jauh, akan tapi memang terkadang kita juga harus mengerti keadaan sekitar kita. Banyak sekali kekurangan dari sekolah kita, terutama dari diri saya sendiri juga masih banyak kekurangan. Setelah saya mengikuti budaya positif ini dari aksi nyata, saya terbesit berpikir banyak program yang harus segera kita laksanakan supaya kondisi ini tidak berlarut-larut seperti ini, supaya ada hal yang bisa kita selesaikan step demi step, level demi level kita harus lalui supaya tidak stagnan ataupun kita malah mundur ke belakang. Itu yang saya refleksikan untuk sore pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk refleksi yang sangat bermakna yang diwakili oleh Pak Syam. Waktu menunjukkan sekarang kurang 15 menit. Kita sudah ada di bagian akhir dari diskusi ini, dan untuk menutup diskusi ini kami beri kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan hal-hal yang bisa menjadi arahan untuk kita semua. Kepada Bapak disilakan. Ya, lebih baik terima kasih. Masih semangat? Masih.
Luar biasa. Itu baru namanya guru hebat. Kalau guru hebat itu dia tidak pernah menyerah, walaupun banyak beban tugas yang harus dia pikul untuk dilaksanakan. Jadi baik Bapak Ibu semua, berkenaan dengan kegiatan kita pada hari ini, saya secara pribadi ternyata mendengarkan penjelasan demi penjelasan yang disampaikan oleh kedua teman kita berkenaan dengan budaya positif ini menjadi sesuatu yang perlu kita maknai secara bersama-sama untuk bagaimana kita melakukannya di dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Jadi sebenarnya budaya positif ini, kalau saya berpikir, dia bisa jalan apabila kita memulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita belum memulai dari diri kita sendiri, kita jangan bermimpi yang lain. Jadi segala sesuatu kita mengawalinya dari diri kita sendiri. Dan perlu adanya kesadaran, perlu adanya motivasi dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi anak-anak kita. Kadang dalam pemikiran kita bahwa kita berpikir bahwa peserta didik itu hanya anak yang dititipkan bagi kita. Kita tidak berpikir bahwa sebenarnya mereka juga adalah anak kita. Oleh karena itu, maka kita juga harus memperlakukan mereka secara baik. Sehingga dengan demikian mereka bisa bertumbuh secara baik dan memiliki sikap perilaku yang baik, dan terlebih daripada itu karakter yang baik. Banyak orang hebat yang pintar, tetapi karena tidak ditanamkan karakter yang baik, maka dia akan bisa melakukan hal-hal yang menyeleweng daripada aturan yang berlaku. Banyak sekali kita lihat. Oleh karena itu, maka penekanan dalam dunia pendidikan sekarang ini lebih terutama pada pendidikan karakter. Semua yang tadi kita paparkan itu penekanannya hanya pendidikan karakter. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama Jandre R. Haneng, SPD, sebagai Kepala SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya terhadap calon guru penggerak SMA Negeri 1 Rote Barat Laut berkenaan dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan pada hari ini. Dalam kegiatan ini, saya selaku pimpinan sangat mendukung kegiatan ini, dan sekiranya kegiatan ini bisa berlanjut karena ada nilai-nilai positif yang dapat didapati dari kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Pesan saya kepada seluruh sivitas akademik yang ada pada SMA Negeri 1 Rote Barat Laut, sekiranya
ke depan dari sekolah ini bisa menghadirkan calon-calon guru penggerak yang baru untuk lebih memperkuat semua kegiatan yang ada pada sekolah ini berkenaan dengan bagaimana kita membudayakan budaya positif pada lingkungan sekolah yang kita banggakan dan kita cintai. Saya Arianto Jeffrey Talonggoe, guru sejarah pada SMA Negeri 1 Rote Barat Laut, merasa kegiatan diseminasi budaya aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak. Dalam kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya dan baik untuk diterapkan di sekolah. Terima kasih. Menurut saya, kegiatan hari ini sangat bagus karena dapat menaikkan keyakinan kelas kita seperti gotong royong, bertanggung jawab, beriman dan bertakwa, menghargai dan kreatif. Itu semua akan kita lakukan karena itu sudah menjadi kesepakatan di kelas kita.